Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-jannatu u'iddat lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal habibun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim, shadaqallahun nabiyyul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Haqqaratul muhtaramin wal mukarramin, segenap jamaah salatul Jumaah yang insyaallah semuanya dalam rahmat ampunan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang pertama, mari sejenak kita bersimpuh di tempat yang sangat mulia ini. Kita bulatkan niat kita ikrarkan kalimat syukur, alhamdulillahi rabbil alamin. Yakin atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dari Allah. Hari ini, siang hari ini Allah kumpulkan kita, Allah hadirkan kita dalam rangka satu kewajiban sholatul Jumaah berjamaah yang tentunya harapan doa kita mudah-mudahan ibadah Jumaah kali ini menjadi salah satu ibadah yang terbaik yang akan mampu menghantarkan kita ke dalam rahmat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di dunia, mudah-mudahan di negeri yang terindah nanti, amin. Salawat teriring salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada manusia yang paling indah, manusia yang paling agung, pemimpin para nabi, yang punya syafaatul kubra, yang punya syafaatul uzma baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga kita umumnya umatnya, khususnya yang hadir pada siang hari ini. Insyaallah mudah-mudahan satu saat nanti harapan doa kita semua bisa benar-benar berjumpa beliau, diakui sebagai umat beliau, dan mendapatkan pertolongan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah qabul, amin ya rabbal alamin. Izinkan Al-Fakir selaku khatib pada siang hari ini, mari di kesempatan yang baik ini kita coba bongkar kembali, kita coba rekonstruksi kembali, kita coba bangun kembali tentang sebuah nilai kualitas keimanan serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bekal takwa seorang akan mulia, bahkan bahagia, bukan hanya di dunia tapi di negeri yang abadi nanti. Allah tidak peduli
siapapun dia seorang yang sangat kaya raya atau miskin papa, dia public figure yang sangat terkenal atau sama sekali tidak dikenal, bagi Allah tidak dinilai, bagi Allah tidak berlaku. Siapapun dia, apapun status sosialnya, bagi Allah tidak berlaku. Tapi subhanallah, seorang hamba akan punya nilai di hadapan Allah. Bahkan dia adalah mutiara yang bersinar cuma karena takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah, di sisi Allah, adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Bahkan manifestasi, natijah, garansi daripada takwa, legalitas dari Allah, jaminannya adalah surganya. Al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Surga diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Berusaha dengan sekuat tenaga untuk selalu bisa menjalankan apa yang menjadi perintahnya, pun sebaliknya berusaha dengan sekuat tenaga pula untuk selalu bisa meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Mudah-mudahan Allah tuntun kita, Allah jadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, beberapa hari yang lalu kita rakyat Indonesia umumnya, bangsa Indonesia ini merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-80 tahun. Tentunya kita senang, kita bangga, Indonesia sudah merdeka. Kita bayangkan seandainya negara kita seperti Palestina atau bahkan Ukraina yang sedang berperang, subhanallah, na'udzubillah, maka hari ini kita pantas bersyukur, berterima kasih yang pertama untuk para pejuang rakyat Indonesia yang terdahulu. Ratusan ribuan bahkan jutaan telah mengorbankan keringatnya, darahnya, bahkan nyawanya demi bangsa Indonesia merdeka. Subhanallah. Yang pertama, kita doakan para pejuang kita di alam kuburnya senantiasa mendapatkan rahmat ridhonya Allah. Allah jadikan alam kuburnya taman daripada taman surganya Allah. Yang kedua, kita harus terima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada hakikatnya apapun yang terjadi termasuk pemberian Indonesia merdeka tidak lain dan tidak bukan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita isi kemerdekaan bangsa ini dengan hal-hal yang positif. Kita doakan para pemimpin negeri ini menjadi pemimpin yang amanah, yang tentunya harapan kita semua Indonesia ke depan bisa menjadi Indonesia Raya, Indonesia yang lebih makmur. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang kemerdekaan, salah satu sahabat Anas bin Malik dalam kitab Zubadun, beliau berkata, beliau berpesan, lil mu'minina, qala Anas bin Malik, lil mu'minina khamsatu a'ya. Sesungguhnya bagi seorang mukmin ada 5 hari raya, ada 5 hari kemerdekaan yang pantas untuk dirayakan. Apa itu? Yang pertama, al-awalu al-yawmu yaburru alaihi wala yuktabu dzanbu. Yang pertama adalah hari di mana dalam hari itu ia bisa melewati, tak tercatat dosa satupun dalam dirinya. Subhanallah. Inilah hari kemerdekaan yang pantas
untuk dirayakan. Berarti hidupnya luar biasa, terjaga, hidupnya berkualitas, hidupnya penuh manfaat, hidupnya bermanfaat untuk orang banyak. Di hadapan Allah pun bisa dipertanggungjawabkan tanpa tak tercatat dosa satupun dalam harinya. Inilah hari kemerdekaan yang pantas untuk dirayakan. Yang kedua, al-yaumu alladzi yakhruju minad dunya bil iman wal ismatu minasyaiton. Yang kedua adalah hari di mana seseorang keluar dari dunia ini, meninggalkan dunia ini, menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman. Mengapa demikian? Tidak semua orang bisa mendapatkan hidayah iman. Bahkan anak Nabi, istri Nabi, paman Nabi belum dikasih nikmat hidayah iman. Iman tidak diperjualbelikan dengan harta jabatan miliaran triliunan sekalipun sedunia ini untuk membeli iman. Jikalau Allah belum menghendaki, tidak akan pernah terjadi. Sungguh inilah hari kemerdekaan yang pantas untuk dirayakan oleh seorang mukmin ketika keluar dari dunia ini dalam keadaan beriman. Yang ketiga, al-yaumu alladzi yujawizu fihi as-sirat. Bahkan kal hatif, kal barqi al-hatif, hari di mana seorang mukmin akan melewati jembatan sirat bagaikan kilat yang menyambar lebih. Tiba-tiba di pintu surga, luar biasa dahsyatnya itu sirat. Lembutnya luar biasa, tajamnya luar biasa. Sudah tajam, lembut, licin, digoyang-goyang lagi. Kita punya toilet 1 minggu 1 bulan, gak pernah dibersihkan, tentunya licin. Sudah licin, bergoyang-goyang, kanan kirinya duri yang siap mengoyak. Bagi yang tidak terselamatkan, na'udzubillah, semua orang nanti akan melewati jembatan sirat. Tergantung amal dan perbuatan ketika dia hidup di dunia ini, nanti akan divisualkan lagi, akan diekspresikan lagi, akan diapresiasikan lagi melalui jembatan sirat. Allahu Akbar. Ketika bisa selamat sampai di pintu surga, inilah hari kemerdekaan yang pantas untuk dirayakan. Dan yang keempat, al-yaumu alladzi yadkhulu al-jannata, hari di mana seseorang masuk ke dalam surganya Allah. Tidak ada tempat yang terindah selain surganya yang abadi. Dengan segala kenikmatannya pun tiada tempat yang paling mengerikan kecuali satu, nerakanya Allah. Tapi subhanallah, ketika seorang hamba selamat dari neraka, masuk ke dalam surganya, inilah hari kemerdekaan yang pantas untuk dirayakan oleh seorang mukmin. Subhanallah. Dan yang kelima, al-yaumu alladzi yanzuru ila rabbihi, adalah hari di mana seorang mukmin bisa melihat zat Tuhannya. Allahu Akbar. Inilah kenikmatan, segala kenikmatan, puncak dari segala kesenangan, puncak dari segala kenikmatan adalah bisa melihat Rabb-Nya yang selama ini ia puja, yang selama ini ia gadang, yang selama ini ia yakini, yang selama ini ia sembah. Bisa berjumpa, bisa melihat. Tentunya bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, tentunya kita bertanya, lalu apa caranya? Bagaimana agar kita bisa selamat dalam kematian kita, bahkan sampai di negeri surganya? Allah dan Rasulnya sudah memberi bocoran, sudah memberitahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna
illa wa antum muslimun. Barusan di depan oleh setiap khatib dibacakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah engkau mati kecuali mati dalam keadaan aslama yuslimu islaman fahuwa muslim, sedang tunduk patuh kepada perintah Allah. Karena Islam hakikatnya itu adalah perintah Allah, tunduk pasrah. Apa peraturan Islam? Setelah syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, amal kebaikan yang senantiasa dilakukan continue, terus menerus, konsisten, istiqamah. Karena ibarat iman itu adalah orang telanjang. Malu kalau kita telanjang, pakaiannya Islam. Jadi jaga keimanan itu sampai nafas yang terakhir kita, sehingga kita akan benar-benar mendapatkan kemerdekaan yang sejati, freedom di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah hidupkan kita dalam murah rizki, taat, istiqamah. Satu saat yakin pasti kita semua pun akan kembali. Mudah-mudahan kembali kita pun dalam keadaan husnul khatimah, iman Islam, mendapatkan ampunan, rahmat, ridhonya, freedom, merdeka dalam surganya yang terindah. Amin amin ya rabbal alamin. Ghafarallahu lana wa lakum wa lisairil muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minat al ahya minhum wal amwat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم طول عمر على عبادتك يا الله. اللهم حصل مقاصدنا، مقاصد الدنيا والآخرة. اللهم أمتنا على الإيمان والإسلام بيوم الجمعة أو بلياليها برحمتك برضاك وبالشفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يا الله. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم إنك عفو كريم تحب
تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم استر أمة محمد، اللهم اجبر أمة محمد، اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وعامة البلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الاستقامة وحسن الخاتمة يا الله، وحسن الخاتمة يا الله، ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.